Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini live-nya di daerah Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ada empat tahapan pada diri kita untuk memahami bagaimana bisa kita menerima jasad kita ini ya, bagaimana kita bisa berada di dalam jasad. Yang pertama karena serah terima amanah dan kita maju sebagai penerima amanah. Amanah itu adalah jasad, kita maju menerimanya, maka nasib kita tentukan pada diri kita sendiri. Mau boleh selamat, kalau mau selamat boleh, Allah berikan fasilitas. Kalau mau celaka boleh, Allah juga berikan fasilitas. Kita boleh memilih. Ya, jadi hidup itu adalah pilihan, itu bagi orang-orang yang melihat bahwa dia menerima amanah. Boleh menerima, boleh menolak dari awal, maka ketika kita menerima amanah berarti itu sudah pilihan, berarti siap untuk bertanggung jawab terhadap amanah yang kita terima. Yang pertama. Yang kedua, ya, dilarang mendekati pohon. Itu larangan menerima jasad, sebenarnya larangan kita untuk menerima jasad. Itu ketika kita melihat diri kita ini penuh dengan dosa, ya. Kita ini jatuh ke lembah dosa. Perbuatan-perbuatan kita pasti perbuatan dosa. Ya, ketika kita berbuat dosa, situlah Allah katakan, ya, bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Ya. Terhadap Adam, Allah mengajarkan kepadanya kalimat. Kalimat itu Al-Quran, kalimat itu Ruh, kalimat itu Isa. Dengan itu dia bertaubat. Nah, jadi bagi orang-orang melihat bahwa dia pernah melanggar larangan Allah mendekati pohon, maka dia diberikan fasilitas untuk bertaubat. Nah, apakah itu melanggar setelah tadi menerima amanah? Apakah bukan hanya disebut sebagai soal yang bodoh saja? Melanggar? Ya. Boleh, artinya bahasanya memang standarnya di situ. Boleh disebut melanggar. Waktu dia mendekati pohon itu. Ya, karena mau tidak mau ini akan jatuh ke lembah dosa. Ya, jadi ketika jatuh ke lembah dosa, dia sadar diri bahwa dia jatuh ke lembah dosa, disampaikan, ya, kamu sudah dilarang. Tapi itulah tahapannya, tahapan perjalanan spiritualnya. Setelah memahami dirinya penuh dengan dosa, wah, kamu kan dilarang. Artinya kesalahan itu dilimpahkan kepada diri kita sendiri. Nah, nanti masih di wilayah Yahya baru tahu bahwa itu tugas mulia yang kita bawa. Itu kalau sudah berpraktik lepas dari jasad kita masuk ke wilayah jiwa. Nah, itu memahami bahwa perintah bahwa kita menerima jasad itu sebuah perintah. Nah, selanjutnya itu kan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nah, kalau seperti itu ayatnya, kategori muslimun, apakah semua orang berkategori muslimun atau tidak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apakah semua kategori muslimun? Tidak. Tergantung itu karena pilihan tadi pertama. Kalau dihubungkan dengan amanah, karena dia bisa muslim, bisa tidak, bisa selamat, bisa tidak, tergantung dirinya sendiri. Nah, sebetulnya dikasih peluang untuk semua orang, tapi tidak semua orang memilih itu. Pilihannya begitu. Tidak semua memilih untuk jadi muslim. Nah, kalau misalnya kayak istilahnya kepercayaan sekarang, masih ada yang jauh dari Al-Quran. Bukan mengatakan labelnya bahwa ada agama lain atau apa, tapi kepercayaan, saya sebut saja kepercayaan. Misalnya dia tidak percaya dengan Al-Quran. Ya. Jadi ini umum, semua manusia. Ya. Karena belum tentu juga ada kita mengatakan bahwa dia Islam. Ya. Tidak menggunakan Al-Quran, kan sama juga. Ya. Dia tidak misalnya bahkan berlabel agama lain atau misalnya identitasnya agama lain. Nah, itu bagaimana, Ustaz?
Di dalam dia tidak pernah diberikan masalah hidayah itu. Di dalam dirinya ada ruh yang mengantar dirinya, kan? Masuk ke dalam jasad. Ruh itu firman, ruh itu Al-Quran, ruh itu mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika dia mencari jalan untuk memberikan kuasa pada dirinya kepada sang ruh, nah, sama saja dia mengikuti Al-Quran. Karena kapan mengikuti ruh berarti mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasul. Ada yang mengatakan bahwa jika di suatu penduduk pulau belum datang Rasul kepada mereka, maka mereka dibebaskan terhadap hukum-hukum Allah. Betul tidak? Ya. Kalau dakwah belum sampai kepada mereka. Ya. Nah, kalau seumpamanya di pulau ini memang seperti itu keadaannya, bahwa mereka selamat dari hukum-hukum Allah, maka berarti keselamatan mereka lebih selamat tidak didatangi dakwah daripada didatangi dakwah. Iya. Gara-gara penceramah masuk. Iya, makanya pasti dia usir penceramah ini akan membuat kita ini neraka. Itu keliru karena dia pikir Rasul itu orang lain yang datang ke pulau itu. Tidak. Rasul itu sang ruh tadi yang berkembang pada dirinya sehingga dia bisa mampu membedakan ini hal baik, ini hal buruk. Jadi dimanapun dia pasti kedatangan Rasul, kecuali memang secara fisik jasadnya itu tidak mampu menerima itu. Bukan tidak mampu dalam artian dia tidak kedatangan Rasul, tidak. Rasul datang pada dirinya, tetapi hubungan antara Rasul dengan jasad itu ada kendala. Tidak terkoneksi itu antara kalbu pada jasad dengan Rasul yang ruh yang ditiupkan masuk pada dirinya. Jadi dimanapun berada tetap akan terkena hukum Allah ketika dia sudah mampu membedakan hal baik dengan hal buruk. Nah, itu kuncinya. Jadi kita tidak boleh menghakimi selama manusia sama. Jangan menghakimi sesama manusia karena dia bukan Tuhan. Nah, seharusnya. Tetapi kan ada orang dikasih kemampuan seperti kedudukan, kerajaan, kekuasaan, ya, sehingga dengan itu dia mengintimidasi, menindas, menghakimi, bahkan sampai pada tahap membunuh orang lain. Ini sebetulnya musuh bersama bagi manusia, dalam artian bukan kita musuhi manusianya, kita musuhi kekuatan hawa nafsu yang ada pada dirinya itu. Jadi dia diperlakukan seperti ikat dulu atau penjarakan dulu sampai dia sadar terhadap dirinya sendiri, sampai hawa nafsu pada dirinya itu terkendali. Karena pada saat hawa nafsu lebih menguasai, lebih mendominasi dirinya dibandingkan ruh itu, maka sifatnya tidak lebih seperti binatang. Makanya harus dikandangkan dulu. Makanya hukum penjara bagi manusia itu benar, ya. Penjarakan dulu. Jangan dihukum mati, jangan dibuat dia cacat seperti hukum potong tangan. Karena hukum Islam, hukum potong tangan itu pasti berlaku. Artinya bahwa kalau kita di dunia ini kita mengambil hak-haknya orang tanpa seizinnya, pasti kita akan dibangkitkan dalam keadaan tangan terpotong. Nah, itu hukumnya pasti berlaku. Ada polisi, tidak ada polisi tetap berlaku. Tetapi ketika hukum itu dimanifestasikan, dibawa kepada hukum sosial, hukum bermasyarakat, itu menjadi hukum apalagi namanya? Kalau kesepakatan, bukan lagi hukum Islam. Jadi kembali kita di kawan-kawan, persoalan ruh yang masuk ke dalam diri kita, kepada diri setiap manusia, ya, itulah kedatangan Rasul padanya, ya, datangnya Rasul. Jadi masing-masing berada dimanapun, berada di pulau-pulau terpencil, itu tetap kedatangan ruh, kedatangan Rasul. Ya, jadi Rasul itu bukan orang yang masuk ke sana, bukan. Nah, itu yang manfaat Al-Quran disampaikan, ya, supaya kekuatan Rasul, kekuatan ini kita berbicara kekuatannya itu beda antara kedatangan Rasul dan kekuatan Rasul.
kedatangan Rasul pada dirinya pasti, ya kekuatan Rasul belum tentu, masih bisa dia lebih dikalahkan hawa nafsunya dibandingkan dengan kekuatan Rasulnya. Nah itulah yang bisa diampuni oleh Allah, diampuni karena kekuatan Rasulnya masih lemah. Nah dia akan mencari metode atau cara untuk memperkuat Rasulnya. Apakah wajahku juga wajahnya? Makanya gak diberikan standar untuk itu ya. Kalau dipahami boleh mengatakan ya. Ya, cuma ya boleh tidak, tergantung paham nggak. Karena juga bahaya kalau kita mengatakan bahwa iya dan ya. Salah juga kalau mengatakan tidak. Iya, serba salah. Dia meliputi semuanya, tetapi kalau memahaminya, ya saya kira. Ya, tapi standarnya adalah wajahmu, jangan wajah orang lain. Ya. Standarnya itu adalah wajahmu sendiri. Yang lain itu diperumpamakan seperti tangannya Allah atau kakinya Allah atau ya khalifahnya Allah. Makanya yang punya kerajaan itu adalah kerajaanmu sendiri. Wilayah wajah itu wilayah malik, wilayah kerajaan. Hanya wajahmu yang ada. Kapan ada wajah yang lain termasuk ikut di situ wajahku, itu langsung bilang ini setan ini. Ya, itulah kekuatan Imam Mahdi dibutuhkan supaya bertahan apapun keadaannya bertahan ya. Jangan langsung terima datang wajahnya lah amin bilang inilah penolongku, dulu dia yang mengajariku. Sudah salah alamat. Salah pilih. Bahasan ke arah mana? Paham makrifat hakikat, cocok logika. Hakikat cocok logi ya. Kalau ada kata cocok logi itu membuat kita terhambat lagi untuk belajar ya. Karena kita mendengar istilah cocok logi. Memang banyak fasilitas dari setan itu untuk menghalangi kita untuk belajar. Ya. Kita betul-betul sangat menggantungkan diri pada orang lain yang kita anggap sebagai. Kalau bilang sosiologi itu kayak pasar begitu ya, tidak mau memakai gayanya untuk berpikir. Gitu ya. Cocologi itu istilah mencocok-cocokkan. Kalau ini cocok diambil, kalau ini tidak. Nah, ketika kita diperlihatkan tanda-tanda dari Allah, ya mau tidak mau kita harus mencocokkan apakah ini dari Allah atau tidak. Ketika kita mendapatkan bisikan fasih dan bisikan takwa, kita harus cocokkan dengan Al-Quran. Atau yang mana yang kita masuk cocologi? Kalau kita yang bukan cocologi itu adalah mendengarkan orang-orang lain yang berbicara, mendengarkan saya kah, misalnya kalau sedang sebagai guru, atau mendengarkan para, ya tentu yang kita anggap hebat itu adalah yang lebih daripada diri kita. Nah, itu baru kita katakan tidak cocok logi. Jadi cocok logi itu kalau pendefinisiannya seperti tadi, kita mencocokkan tanda-tanda apa yang Allah berikan kepada kita, ya, dicocokkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka itu benar. Adakah materi selanjutnya tentang Rasulullah Muhammad SAW, Ustaz? Rasulullah itu dibahas sejak Nabi Lut, ya. Jadi cerita semua nabi-nabi itu cerita tentang Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka itu membawa misinya Rasulullah, ya. Ahmad Satria. Bisa buka di surat ketiga, surat Ali Imran ayat 81. Itu nabi-nabi diambil kesaksian, diambil janji bahwa mereka itu hanya membawa misi Rasulullah. Mereka itu beriman kepada Muhammad dan menjadi penolong bagi Muhammad. Ya. Dan mereka kedatangan Muhammad. Jadi kalau bahasan tentang Rasulullah ini dari awal memang sudah dibahas, ya, mengajarkan tentang istinja, mengajarkan tentang tauhid Ibrahim itu Rasulullah,
mengajarkan tentang syariat hukum-hukum manusia itu Rasulullah yang diperankan oleh Musa. Mengajarkan tentang hakikat diri manusia itu Isa, itu Rasulullah diperankan oleh Isa. Jadi seluruh nabi-nabi memerankan perjalanan Rasulullah, sehingga ketika semua nabi sudah selesai turun dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sudah selesai, datanglah Muhammad menghimpun tadi semuanya, mencontohkan semuanya. Ibadah haji itu dibahasakan ajarannya Ibrahim. Kenapa maksud ajarannya Islam? Karena ajarannya Ibrahim itu ajarannya Muhammad, ajarannya Musa ajarannya Muhammad, ajarannya Isa ajarannya Muhammad. Ya, la nufariqu baina ahadin minhum. Mereka itu tidak dipecah belah, mereka tidak dibeda-bedakan. Orang-orang beriman tidak membedakan rasul-rasul. Oke. Hanya memang ada perjalanan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Nah, itulah sebagaimana pada diri kita, ya, hanya aku kesadaran itu yang bisa kembali kepada nafsun wahidah karena dia berasal dari nafsun wahidah. Itu yang diperankan oleh Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang dibahasakan hanya Muhammad yang bisa melakukan Isra Mi'raj benar. Kita mengerti itu, kita pahami itu. Pohon itu termasuk perbuatan dosa. Dosa itu cacatnya diri kita. Kita mendekati pohon menjadikan diri kita cacat. Kalau kita melihat kita ini berdosa, maka terkena itu tadi peringatannya Tuhan. Bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon? Nah, tetapi ketika kita mengikuti petunjuknya Allah, mengembalikan pinjaman ini kepada Tuhan, kembalikan ini jasad kita ini, lembah dosa ini, kembalikan kepada Tuhan dengan cara menyatakan asma-asma Allah melalui jasad kita, menggunakan jasad kita, lalu kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah, ya, kekuatan-kekuatannya kembalikan kepada Allah, maka kita digantikan dengan jasad yang baru sehingga kita masuk ke wilayahnya, ke wilayah jiwa. Nanti di situ baru kita ketahui bahwa ternyata jasad kita ini bukan dosa. Jasad kita ini sebuah kemuliaan, sangat diagungkan, sangat dimuliakan. Ya, disitulah berubah perintah yang tadinya dilarang mendekati pohon, tiba-tiba berubah menjadi perintah untuk menerima kitab. Disitulah letak kemuliaannya, bahwa ternyata, ya, turunnya kita di muka bumi ini masuk ke dalam jasad yang dibahasakan jatuh ke lembah dosa, ternyata tugas mulia yang kita bawa yang tidak mampu dilakukan oleh malaikat. Namanya tugas khalifah, menyatakan asma-asma Allah tadi. Jadi apakah pohon itu termasuk perbuatan dosa? Bisa ya, bisa tidak. Jawabannya ya, benar juga. Jawabannya tidak, benar juga. Pada saat kapan ya? Pada saat kita, ya, melihat kita ini penuh dengan dosa, ya, kita penuh dengan dosa, kita jatuh ke lembah dosa. Jawabannya tidak setelah kita mampu melihat atau mampu memasuki wilayah jiwa, perjalanan dari jasad masuk ke jiwa, masuk ke wilayahnya Yahya. Baru kita tahu bahwa pohon itu adalah manfaat, bisa memberi buah, bisa memberi manfaat bagi kita. Ya. Itu tadi tata cara membaca tahiyat, bagian-bagian menarik napasnya dan menelannya di bagian mana itu, Ustaz? Kalau coba pahami ya, coba pahami ilmunya. Karena di situ sebetulnya sakral sekali itu ya. Diharapkan supaya dipraktekannya itu karena kita paham ya, bukan karena disampaikan. Coba lihat bahwa yang terjadi pembicaraan di situ adalah ya tinggal dua saja ya. Seluruh alam semesta sudah terhimpun dalam satu kesatuan ya, sudah disatukan ya, tinggal dua. Hanya antara Allah dengan Muhammad. Ya. Di mana perkataannya Allah, di mana perkataannya Muhammad. Perkataannya Muhammad boleh diucapkan, perkataannya Allah serahkan ke Allah yang berkata. Ketika kita mengucapkan perkataannya Muhammad, ya berfungsi tadi rumus pernapasannya.
Sebelum diucapkan tarik nafas dulu untuk mengambil energinya. Jadi memang saya katakan pada fase ini, pada fase tahiyat ini diharapkan sudah mengerti baru kita kerja. Supaya berbobot, supaya kita mengerjakannya tidak dalam keadaan mabuk. Karena kenapa? Karena di situ kuncinya terjadi pembicaraan terakhir. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya, mengerti dulu, mengerti, kemudian pikir-pikir, oh saya harus lakukan begini, oh saya kasih begini nih, lakukan begitu supaya betul-betul ya, betul-betul karena kita paham terhadap apa yang kita kerja, tidak mabuk. Karena persyaratan untuk mendekati sholat itu adalah ya tidak boleh mabuk. Kalau mabuk ya yang kita kerja mendirikan sholat terus, tidak pernah ketemu sholat. Apakah saya tidak mau berbagi? Tidak. Saya supaya kalian itu punya hasil ya. Supaya kalian berhasil. Ya, berbaginya cukup kasih kode-kode saja. Pikirkan sendiri, paham sendiri, kerjakan. Itu. Ya. Baca sendiri Al-Qur'annya, paham, kerja. Itu baru berbobot. Kalau dengarkan pembahasannya lami baru kerja, pudar cahayanya. Cahayanya, energinya kecil sekali. Ya. Kita itu rasul. Kita itu rasul. Kenapa kita itu rasul? Rasul itu artinya utusan Allah. Lah, kita hidup di dunia diutus Allah. Nah begitu ya. Rasul itu di wilayah ruh kita. Ya. Yang terima informasi dari rasul namanya jiwa, itu nabi dalam diri kita. Lalu kemudian umat itu adalah jasad kita. Jadi informasi dari ruh, dari rasul diterima oleh jiwa, lalu jiwa menggerakkan jasad kita. Akhirnya siapa yang jasadnya ini bergerak atas informasi dari nabi, mengikuti perintah nabi atau mengikuti perintah rasul, maka dia pasti berjalan lurus kepada alif lam lam ha. Tapi kalau tidak, dia akan berpaling, dia akan lari ke wilayah ha saja, ke wilayah hawa nafsu saja. Itu tidak boleh katakan dirimu rasul, dirimu itu jasad, dirimu itu hawa nafsu. Lalu Allah turunkan di dalam dirimu itu rasul. Kapan kita kenali rasul itu? Pada saat kita dalam keadaan zalim dan bodoh, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ya. Jangan katakan dirimu rasul, apalagi mengatakan sebagai rasul bagi orang lain. Keliru besar. Ada itu yang mengatakan dirinya rasul bagi orang lain, ya. Carilah rasul di daerah masing-masing. Masya Allah. Bahaya itu kalau rasul daerah masing-masing. Yang suka membisikkan keburukan di hati itu siapa, Ustaz? Bukan di hati. Kalau kita sebut hati, terlalu banyak bahasa Arabnya ya, terlalu banyak bahasa Arabnya di dalam Al-Quran. Karena hati di bahasa Arab kan nafs. Atau nafs diterjemahkan hati. Fuad diterjemahkan hati. Qalbu diterjemahkan hati. Sehingga kita menyebutnya bisikan pada hati. Di mana tempatnya bisikan itu, kita larinya kemana kira-kira? Karena menyebutnya dengan hati. Kita gunakan bahasa Al-Quran. Nafs, ya, diilhamkan kepada nafs itu kefasikan dan ketakwaan. Pada kondisi apa ini nafs ini dibisikkan fasih dan takwa? Pada kondisi jiwa. Jiwa itu berada di antara ruh dan jasad. Ya, ada jasad. Ya, sesudah jasad baru masuk jiwa. Sesudah jiwa masuk ruh. Nah, jiwa yang menerima bisikan. Bisikan takwa berasal dari ruh tadi, dari ruh yang bagian atasnya. Bisikan fasik berasal dari kekuatan hawa nafsu pada jasad kita. Jadi jasad kita kekuatan hawa nafsu itu yang selalu menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Kalau kita aman dari melakukan keburukan, dia tunggu kebaikan kita. Ya, kapan kita melakukan kebaikan, hawa nafsu akan berbisik, wah, Ami itu hebat sekali, Anda itu hebat sekali, ya. Anda yang paling beriman di sini, Anda yang paling mulia. Itu bisikan hawa nafsu itu. Ya. Dianggap kita paling berjasa, ya, supaya terjadi kemungkaran, supaya kita mengakui perbuatan baik kita.
Jadi kesimpulannya, bisikan takwa berasal dari kekuatan ruh pada diri kita, sedangkan bisikan fasik berasal dari kekuatan jasad, kekuatan hawa nafsu pada jasad. Tempatnya bisikan pada jiwa. Oke ya. Harusnya digambar tapi ini tidak di studio. Ya. Kalau sudah paham dan berbuah, itu mengerti ini ya. Intinya itu berbuah, intinya itu akhlakul karimah. Ya. Apalah artinya kita mengenal Tuhan berujung pada akhlak yang tidak tepat, itu kan. Ada pengenalan yang tidak sesuai. Meskipun orang tidak menyebut dirinya, tidak menyebut secara gamblang bahwa Tuhannya adalah Allah, tetapi berujung pada akhlakul karimah, perbuatan baik, maka ingat yang namanya kebaikan pasti dari Allah. Itu dalam sebutannya bahasa Arab namanya Allah. Kalau mereka menyebut Tuhannya terserah. Saya pertuhankan dewa matahari, terserah. Ya, sebut dia dewa matahari terserah. Lihat ujungnya. Oh, ternyata berujung pada akhlakul karimah. Itu tadi yang dia sebut dewa matahari itu sebetulnya Allah menurut bahasa Arab. Ya. Tapi kita ini ya, dia menyebutnya Tuhannya Yesus. Tunggu dulu, coba tahu itu yang disebut. Adakah Tuhan yang lain selain Allah? Adakah Tuhan yang lain selain Allah? Kan tidak ada. Jadi orang menyebutnya dengan berbagai nama tidak ada masalah. Intinya berujung pada akhlakul karimah. Kalau akhlaknya bagus pasti Tuhannya Allah. Mana ada perbuatan baik yang tidak berasal dari Allah. Ya. Jadi meskipun dia menyebutnya terserah. Sebut dengan Mr. Black terserah. Yang penting akhlakmu, daripada ada orang yang menyebut Tuhannya Allah kemudian akhlaknya tidak bagus. Itu dia mengatasnamakan Allah lalu kemudian berbuat buruk. Akhirnya orang maki-maki Tuhan Allah. Apa itu Tuhan Allah? Menyesatkan, menyuruh membunuh. Ini bahaya disensor lagi di TikTok ini kalau ada kata-kata membunuh ini. Kalau salat hati dan pikiran kemana? Bagaimana cara biar khusyuk dan nikmat Ustaz? Hati dan pikiran ya ada tetap. Hati dan pikiran ya. Ada kemana-mana. Diarahkan ke diri ya. Ada titik-titik Al-Fatihah yang pada diri kita, arahkan ke situ karena pikiran itu akan dikembalikan ke sumbernya pikiran. Lalu kemudian persoalannya khusyuk dan nikmat dalam sholat itu kita mengejarnya melalui praktik mendirikan sholat. Ya, padahal itu sholat khusyuk itu tujuan. Kita targetkan itu sholat kita khusyuk. Sholat yang khusyuk itu artinya apa? Sholat yang berujung pada khasya ilallah. Itu takutnya ke Allah. Kata takut itu bukan berarti menjauh, takut itu semakin mendekat. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhannya, yakin akan kembali kepadanya. Itu disebut dengan khasya ilallah. Itu salat yang khusyuk. Kalau salatnya khusyuk maka dipastikan ketika dia melakukan kebaikan itu tercegah kemungkarannya. Itu pasti, itu berarti salatnya khusyuk. Jangan dimaknai salat khusyuk itu konsentrasi full pada pada saat mendirikan sholat, tidak ya. Sholat khusyuk itu tujuan pencapaian ya, bukan pada saat kita mendirikan sholat lalu kemudian konsentrasi full di situ disebut khusyuk, bukan. Khusyuk itu ketika ada asma Allah muncul, langsung teringat wa dzakara asma rabbika fasalla. Di situ fasalla, di situ dibutuhkan khusyuk. Ya, diperintahkan untuk sholat ketika nama Allah itu muncul. Untuk bisa mengenal ini atau mengingat ini sebagai nama Allah, diperintahkan untuk mendirikan sholat. Itu jauh sekali jaraknya antara mendirikan sholat dengan sholat. Aqimi sholata li zikri, perintah kepada Musa. Ya, wa aqimi sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat. Apa yang diingat? Ingat Allah. Ya, melalui namanya, melalui perbuatannya, melalui apa? Nama Allah, semua kebaikan adalah Allah. Teringat. Nah, ketika terjadi asma Allah muncul, wa dzakara asma rabbika fasalla, maka salat. Nah, di situ harus khusyuk.
Khusyuk itu yakin akan kembali kepada Allah dan yakin akan jumpa dengan Allah dan yakin akan kembali kepadanya. Itu kan Berujung pada khasya ilallah. Itu salat yang khusyuk. Bahasanya takut tapi mendekat, bukan takut berlari. Jadi saya lebih enak memaknainya khusyuk itu sebagai kedekatan kepada Allah. Salat yang khusyuk itu berujung pada kedekatan kepada Allah. Meskipun khusyuk artinya takut, tapi takut yang kita bahasakan itu takutlah terbirit-birit. Ini kok takut kepada Allah harus mendekat, ya? Maka bahasanya saya ganti dari takut jadi kedekatan. Orang berbeda agama berbuat baik, apakah akan diterima sama Allah? Ya, Islam manusia itu tidak ada perbedaan agama ya. Itulah satu-satunya mungkin ini main. Semua manusia sama agamanya, ya. Agama pada manusia, pada diri kita ini, agama pada diri kita ini dua. Agama dari Allah melalui tiupan ruh, nah itu namanya Islam, ya. Melalui tiupan ruh masuk ke dalam diri kita, itu Islam. Lalu kemudian ini visi kita, ini namanya agama nenek moyang, berujung pada jasad. Pada jasad ada kekuatan hawa nafsu. Jadi kekuatan hawa nafsu pada jasad dengan kekuatan ruh yang ditiupkan masuk dalam diri kita itu terjadi perang. Perang itu dalam diri kita. Nah, itulah yang selalu diajarkan supaya dimenangkan itu ruh. Kalau ruh menang berarti pasti Islam, pasti Muslim, pasti berbuat baik. Tapi kalau hawa nafsu menang ya lebih rendah dari binatang. Itu ya. Jadi di Mimha ini bahasan pokoknya itu adalah semua manusia sama agamanya. Ya, jadi kita tidak membahas nama-nama agama yang berbeda, bukan. Kita yang bahas semua manusia sama agamanya, kapan dia mengajarkan kebaikan, apapun itu disebut istilahnya, terserah. Yang jelas dia mengangkat sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri manusia.